Berikut ini akan kami sajikan rangkuman mata pelajaran IPA kelas 5 semester ganjil atau 1. Rangkuman bab fungsi alat-alat tubuh. Alat pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Alat pernapasan hewan, cacing bernapas dengan kulit, ikan bernapas dengan insang, katak yang masih kecebong bernapas dengan insang, katak dewasa bernapas dengan kulit dan paru-paru, burung bernapas dengan paru-paru dan kantong udara. Alat pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Makanan yang baik untuk kesehatan harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang cukup. Gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia diantaranya anemia, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, kanker darah, hemofilia, dan talasemia. Rangkuman bab 2. Tumbuhan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau yang dibantu oleh sinar matahari disebut otosintesis. Reaksi fotosintesis yaitu air ditambah karbon dioksida ditambah cahaya matahari maka menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Zat makanan hasil fotosintesis digunakan untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak dan disimpan sebagai cadangan makanan. Tumbuhan menyimpan cadangan makanannya pada akar, batang, dan biji. Cadangan makanan dapat disimpan pada bagian-bagian tumbuhan berupa a. Akar atau umbi pada singkong, wortel, lobak, dan bawang merah. b. Batang pada tebu, sagu, dan sayuran. c. Biji pada kacang tanah, kedelai, padi, dan jagung, serta d. Buah pada pepaya, mangga, semangka, dan apel. Rangkuman bab 3. Cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Cara hewan beradaptasi untuk melindungi diri dari musuhnya, diantaranya dengan mengubah warna tubuh, mengeluarkan bau, dan zat beracun. Setiap tumbuhan memiliki cara beradaptasi yang berbeda-beda. Di antaranya, mawar memiliki batang berduri, bambu memiliki bulu-bulu halus pada batangnya, dan bunga teratai memiliki daun yang lebar dan tipis. Rangkuman bab 4. Sifat bahan penyusun benda. Setiap bahan memiliki sifat yang berbeda-beda. Jenis dan sifat bahan terdiri dari a. Serat. Bahan serat berasal dari tumbuhan, minyak, dan mineral. b. Kertas terbuat dari kapas. Kertas bersifat mudah terbakar. c. Benang, merupakan gulungan dari berbagai serat. Benang bersifat lentur dan tidak mudah putus. d. Kain. Bahan kain berasal dari tumbuhan atau hewan. Kain bersifat lembut. e. Tali terbuat dari serat yang dipilih. Tali bersifat tidak halus dan lentur. Faktor penyebab perubahan sifat benda adalah pemanasan, pendinginan, dan pembakaran. Benda dikatakan mengalami perubahan sifat jika bentuk, warna, dan baunya berubah. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Amin. Berikut ini akan kami sajikan rangkuman mata pelajaran IPA kelas 5 semester genap atau 2. Rangkuman bab 5. Gaya dan pesawat sederhana. Gaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan benda bergerak. Gaya dapat berupa tarikan dan dorongan. Gaya memiliki sifat-sifat a. Gaya dapat mengubah bentuk dan ukuran benda, dan b. Gaya dapat mengubah arah gerakan benda. Jenis-jenis gaya, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Pesawat sederhana adalah alat yang membantu memudahkan pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana, pengungkit atau tuas, bidang miring, dan katrol. Tuas terdiri atas a. Tuas jenis pertama, titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa, contohnya gunting tang dan gunting kuku. b.
Tuas jenis kedua, titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa, contohnya pembuka botol dan gerobak dorong, serta C. Tuas jenis ketiga, titik kuasa terletak di antara titik beban dan titik tumpu, contohnya alat pancing, cangkul, dan sekop. Bidang miring digunakan untuk mengurangi tenaga yang dibutuhkan untuk mengangkat suatu benda. Contoh, mur atau baut, papan yang dimiringkan, tangga, dan jalan yang berbelok-belok di pegunungan. Katrol berguna untuk A. Mengubah arah gaya agar mudah menariknya, contohnya katrol tetap seperti katrol untuk menimba air di sumur tiang bendera. B. Mendapatkan gaya tarik yang lebih ringan, contohnya katrol bebas seperti mobil derek. Rangkuman bab 6. Cahaya dan alat optik. Sifat-sifat cahaya dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Pemantulan ada dua macam, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur atau baur. Bagian-bagian mata, yaitu A. Kornea mata, berfungsi untuk melindungi mata bagian dalam. B. Iris, berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. C. Pupil atau celah, lubang yang terdapat pada iris, berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. D. Lensa mata, dapat berakomodasi. Jika melihat benda jauh, lensa mata akan memipik. Jika melihat benda dekat, lensa mata menebal. E. Retina, merupakan tempat terbentuknya bayangan yang akan dikirim ke saraf. Kelainan atau gangguan pada mata yaitu rabun jauh, rabun dekat, presbiopi, dan astigmatisme. Macam-macam alat optik mata, kamera foto, bluf teropong, dan periskop. Rangkuman bab 7. Tanah, air, dan alam sekitar. Tanah merupakan lapisan paling atas dari permukaan bumi. Bagian-bagian tanah terdiri dari lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk. Jenis-jenis tanah terdiri atas tanah humus, tanah liat, tanah berpasir, dan tanah vulkanik. Bumi berbentuk bulat agak pepat di kedua kutubnya. Bentuk permukaan bumi terdiri dari dataran dan lautan. Sekitar 2/3 bumi ditutupi air, sedangkan 1/3-nya merupakan daratan. Daratan di permukaan bumi terdiri dari A. Benua merupakan daratan yang sangat luas di permukaan bumi. B. Gunung adalah bagian tanah yang paling tinggi, bentuknya menyerupai kerucut. C. Bukit merupakan bagian tanah yang menonjol seperti gunung. D. Dataran tinggi adalah bagian permukaan bumi yang agak datar dan terdapat di pegunungan, serta E. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang agak datar. F. Lembah adalah dataran rendah di antara bukit-bukit. Lautan terdiri dari bukit laut, gunung laut, dan palung laut. Bentuk permukaan bumi dapat digambarkan dalam bentuk peta, atlas, dan globe. Air tidak akan habis karena mengalami proses pendaur ulangan yang disebut daur air. Kegiatan manusia yang memengaruhi daur air diantaranya penebangan hutan secara liar, dan penutupan permukaan tanah dengan beton. Air dapat dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci pakaian, memasak, dan menyiram tanaman. Meskipun air tidak akan habis, penggunaan air harus dihemat. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Amin.